Siang menjelang sore teman-teman semuanya. Oke, udah bener nih. Oke. Kenalkan, nama saya Muhammad Taknas Pencapandia. Saya dari Region 4 Jakarta 2 sebagai Senior Relationship Manager SRM di Bank Mandiri. Sebelumnya saya di Legal Region 4, pernah juga di Makassar, pernah juga di Utara Indonesia, di Sulawesi Utara. Hari ini tanggal 3 November 2023, kebagian kelas mengajar teman-teman di program magang ya, magang Merdeka Bank Mandiri. Sebelumnya saya mau absen dulu deh, ini kayaknya masih belum pada on cam ya. Coba sekarang saya mau coba absen dulu. Di sini ada yang dari Unpad, mana dari Unpad? Ada Mbak Syahla Shiver Sekina. Pas sudah bergabung. Belum ya. Terus Mas, mana namanya nih? Dari Mas, siapa nih namanya? Mbak Krisna Anggela, udah bergabung? Sudah ya, Ananda. Halo? Halo, hadir Pak. Hadir Pak. Hadir. Mbak Krisna ambil ilmu hukum apa di Unair? Bisnis Pak. Bisnis. Oke. Semester berapa sekarang Mbak? 7. 7. Itu udah skripsian? Sudah. Tentang apa skripsinya? Tentang hukum perbankan? Saya ambil asuransi Pak. Oh, asuransi. Wah, berkaitan dong sama magangnya ya? Asuransi ya, bisnisnya ya? Iya. Iya. Thank you Mbak Krisna. Kemudian yang hukum lagi siapa? Yang hukum lagi? Itu ada namanya Muhammad Cyril. Ada? Muhammad Cyril? Amatul Jannah? Ada Amatul Jannah? Hukum juga, Undip. Kemudian Givaria Sari, ada? Ada. 38. Yang bergabung baru 23. Kalau Rania, bukan hukum ya, Unpadnya ya? Halo? Kenapa Pak? Bukan hukum ya di Unpad ya? Bukan Pak, akuntansi. Oh, nanti. Oke. Iya teman-teman semua ya, saya juga dulu sarjana hukum, sama kayak teman-teman pernah kuliah juga. Sebelumnya saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran di Bandung, tahun 2011 sampai 2015. Tahun 2016 saya gabung di Bank Mandiri, pernah beberapa kali unit bisnis, pernah juga ikut tim legal. Sekarang saya di unit SMI. Oke, teman-teman di sini sudah pada punya slide-nya kan ya? Halo? Belum punya Pak. Ya? Belum punya slide-nya. Belum punya ya? Oke, kalau belum punya Mbak Krisna, mungkin bisa di ini ya, sharingnya gimana sharingnya ya? Mbak Krisna boleh WA ke saya nggak di 0812? Sebentar Pak. Ya ya. 0812 94 94 39 39 42 42 99. 99 0812 94 39 42 99. Ya, coba di ping, saya share di materinya. Baik Pak. Tapi belum ada share screen-nya. Untuk kelompok yang present harus on cam ya.
Ya, ada berapa orang di kelompok ini? 3 ya? Masuk, Mbak? Sudah, Pak. Ya, ya. Saya WA ya. Oke, apa sudah terlihat, Bu? Oke, selamat siang Bu Dieni dan teman-teman yang ingin berpartisipasi kerja kelompok kami mengenai FWMS merah. Ya. Masuk, Mbak? Untuk objek ini Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi teman-teman semua ya, di sini kita kertasnya santai aja. Jadi teman-teman di sini nanti apabila ingin bertanya apapun tentang apapun mengenai hukum perkreditan sesuai dengan materi kita hari ini, mengenai juga tentang hal lain, mungkin tentang pengalaman saya waktu kayak teman-teman sampai akhirnya bisa bekerja di Bank Mandiri. Nanti monggo kita open discussion aja, silakan tanya, tinggal respon aja. Gitu. Jadi teman-teman semua saya harap juga ya materi hari ini nggak sekedar materi yang mungkin teman-teman dapetin sebagai training biasa. Harapan saya adalah materi ini dapat juga menjadi tambahan pengetahuan buat teman-teman semua, khususnya teman-teman yang sebentar lagi akan memasuki dunia pekerjaannya, ya, mungkin yang mau bekerja atau ingin lanjutin usaha orang tuanya atau punya rencana lain. Semoga sukses, dan di sini saya mau membawakan materi perihal hukum yang dimana sehari-hari sendiri teman-teman sebenarnya sudah menjalaninya. Cuman memang teman-teman nggak tahu mungkin, oh itu ternyata diaturnya di hukumnya atau gimana. Sama seperti waktu kayak Mbak Krisna ikut program ini kan juga ada tanda tangan kontrak di situ ya. Tanpa secara langsung kan juga kita sama namanya perjanjian. Jadi kita juga akan bahas apakah itu perjanjiannya seperti apa gitu. Dan juga mungkin teman-teman yang di luar sana sering melakukan jual beli atau sehari-hari punya teman yang suka ngutang gitu kan. Nah kita bahas juga nih, gimana sih sebenarnya perjanjian hutang kita itu yang benar seperti apa, seperti itu. Jadi teman-teman semua ya, dalam satu kegiatan usaha bank, aspek legal itu adalah aspek paling penting atau paling utama. Kenapa? Karena setiap kali bank melakukan sebuah tindakan, ya itu pasti berhubungan dengan yang namanya peraturan hukumnya seperti apa atau legalitasnya seperti apa. Itu adalah hal yang paling dasar atau the basic dari sebuah bisnis, itu pasti gimana legalitasnya. Apakah dia sudah sah atau dia belum sah. Ketika bicara mengenai sebuah tindakan hukum, kita juga pertama-tama tuh pasti akan melihat dulu nih, siapa sih pihak-pihak yang akan terlibat dalam suatu hubungan hukum. Kayak teman-teman di sini, saya yakin 38 orang sini pasti sudah punya rekening tabungan semua. Yang pasti di mana teman-teman waktu buka isi buku tabungan, pastikan diminta legalitasnya, KTP-nya, ya kalau rekeningnya tabungan pelajar mungkin diminta kartu tanda mahasiswanya, KTM-nya, atau segala bentuk lainnya gitu. Sama seperti di sini ya, itu kita sudah menentukan yang namanya subjek atau pihak yang akan melakukan tindakan. Bisa orang perorangan, bisa juga badan. Badan itu ada 2 jenis, ada badan hukum dan bukan badan hukum. Di sini hal yang paling penting, teman-teman. Ketika ada nasabah datang ke bank, ya, teman-teman misalnya ntar pernah ikut kegiatan OJT di cabang, ya, atau teman-teman menjadi nasabah atau teman-teman sedang bekerja di tempat lain nanti, ya, teman-teman pasti akan lihat, akan berhubungan dengan sesama rekan bisnis atau sesama klien, pasti lihat, ini orang siapa yang hadir ke kita. Apakah dia hadir mengatasnamakan dirinya pribadi, atau dia hadir membawa nama perusahaannya. Kalau dia membawa nama perusahaannya, kita lihat apakah perusahaannya itu merupakan badan hukum atau bukan badan hukum. Itu juga harus ditelisik. Nah, ketika kita bicara mengenai perorangan, kita bicara mengenai 3 jenis yang dibedakan. Pertama, apakah dia merupakan seorang WNI, warga negara Indonesia asli, atau dia orang asing nih yang lagi bekerja atau perusahaan Indonesia, atau mungkin turis yang datang ke Indonesia. Ada juga namanya usaha orang perorangan, yang mungkin teman-teman kenal dengan istilah CV, UD, firma, dan segala macamnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman, katakanlah yang paling sering kan anak kampus tuh, ngapain sih paling sering hari-hari? Berarti kan teman-teman nggak pernah jauh dari tugas kuliah. Nggak pernah jauh dari ngeprint atau buat makalah yang harus cetak. Sama seperti itu. Di sini teman-teman
akan lihat, oh ternyata tempat usaha yang setiap hari saya kunjungin kayak usaha fotokopi itu ternyata ada badan hukumnya atau pembadan hukumnya, bisa CV, bisa kirim dan segala macamnya. Nah kalau di nasabah badan itu dibedakan di beberapa jenis, ada namanya PT, ada namanya yayasan, ada namanya koperasi dan badan hukum lainnya kayak PT persorangan ada juga ya. Nah kalau dia PT ya itu yayasan, koperasi ya atau badan hukum itu berbeda dengan bukan badan hukum. Kalau teman-teman bicara badan hukum, ya teman-teman berbicara pada satu prinsip, yaitu terdapat harta pemisahan kekayaan antara harta perusahaan atau harta perseroannya dengan harta pendirinya atau pemegang sahamnya. Itu adalah pemisahan hartanya. Itu yang membedakan nasabah badan juga nasabah bukan badan hukum seperti itu. Nah, teman-teman ya, ketika teman-teman ya nggak cuman ketika nanti ojek di cabang lihat nasabah datang, tapi di sehari-hari, teman-teman akan melihat suatu pihak yang datang, dicek dulu tuh kira-kira pihaknya siapa gitu. Dengan membawa identitas pengenal. Ya, pengenal itu yang harusnya adalah KTP. Makanya teman-teman kan sekarang yang namanya KTP kan selalu dibawa kemana-mana sebagai bentuk identifikasi benar nama yang bersangkutan, foto yang sesuai, tanggal lahir dan semua informasi yang tertentu adalah sesuai seperti itu. Nah, ada istilahnya teman-teman cakap hukum gitu. Nah, saya tanya dulu nih, saya mau ajak diskusi dulu nih. Mungkin bisa bantu nerangin. Saya coba absen lagi ya, mungkin udah bergabung ya. Coba saya tanya dulu ke yang namanya Mas Muhammad Siril, udah bergabung Muhammad Siril? Halo? Muhammad Gifari? Muhammad Gifari apakah bergabung? Amatul Jannah? Ada? Mbak Krisna deh kalau gitu. Mbak Krisna, halo Mbak Krisna. Iya, Pak. Mbak Krisna, boleh bantu jelasin nggak teman-temannya? Cakap hukum itu apa sih? Definisi cakap hukum itu? Sepemahaman saya, cara hukum itu orang yang sudah bisa melakukan perbuatan hukum dan bisa mempertanggungjawabkan dari akibat perbuatan hukum itu, Pak. Misalnya kayak cara hukum di Indonesia itu usianya 21 tahun atau sudah menikah gitu, tidak dalam pengampuan, kayak gitu, Pak. Terima kasih Mbak Krisna. Ya, jadi benar teman-temannya. Cakap itu bukan berarti sekedar mampu, tapi di mata hukum itu dia telah berhak mewakili pribadinya sendiri. Tidak ada kaitan seperti harus minta izin dulu ke orang tuanya, atau harus bertindak untuk minta izin dulu ke pasangannya, tapi dia secara pribadi. Gitu. Nah, cakap hukum itu yang memang terdapat beberapa definisi. Ada yang bilang 21 tahun, ada yang bilang 18 tahun. Tergantung di mana, tergantung di undang-undang yang mengatur ya teman-teman. Misalnya kayak teman-teman mau jual beli ya suatu barang yang nilainya besar, pastikan diminta izin orang tuanya dulu kalau belum 21 tahun. Tapi kalau memang teman-teman mau buka rekening kemarin, ya teman-teman 18 tahun sudah bisa, sudah bisa. Seperti itu. Nah, kita bicara mengenai kedewasaan. Ini merupakan salah satu aspek juga ya dalam menentukan syarat-syaratnya perjanjian ya. Jadi dewasa itu nggak sekedar matang dari segi bentuk tubuhnya, tapi dilihat dari segi usianya. Ya, usia yang cakap menurut Perdata jelas adalah 21 tahun. Di bawah itu dia wajib ada pengampuan terlebih dahulu atau dia telah menikah. Seperti itu. Kalau dia belum menikah, maka wajib dengan ada namanya pengampuan atau perwalian ke pengadilan negeri terlebih dahulu, minta penetapan hukum seperti itu. Nah, ada usaha orang perorangan. Nah, kalau usaha orang perorangan ini teman-teman ya, itu kayak teman-teman misalnya sesama mahasiswa kan suka tuh bikin kegiatan usaha, bisnis-bisnisan kecil-kecilan. Teman-teman bikin suatu kesepakatan perjanjian. Itu udah bisa dikatakan loh sebagai usaha orang perorangan. Sudah bisa, sudah bisa. Nanti teman-teman di situ ya akan membahas kira-kira porsi modalnya teman-teman berapa ya, kemudian jualnya apa, siapa yang bertanggung jawab akan pemasarannya, siapa yang bertanggung jawab akan manajemennya. Nah, itu bisa diatur semua di situ. Nah, itu termasuk enggak sama usaha perorangan? Termasuk gitu, teman-teman. Jadi tanpa teman-teman sadar, sebenarnya kalau teman-teman bikin usaha itu ya termasuk dalam usaha orang persorangan.
Nah, ini ada juga istilahnya dengan nasabah yang meninggal. Jadi teman-teman ya, dalam suatu hubungan itu perjanjian antara bank dengan nasabah ya, ada kalanya nasabah berakhir perjanjiannya seketika ketika nasabahnya meninggal dunia. Nah, ketika nasabahnya meninggal dunia ya, maka bank itu akan menentukan kepada siapalah yang berhak menerima pengembalian harta kekayaan yang masih disimpan di bank. Contohnya nih, misalnya nih, ada namanya Tuan A. Tuan A meninggal dunia, maka yang berhak datang ke bank adalah ahli warisnya. Seperti itu. Ahli waris itu bisa dari pasangannya, bisa dari keturunannya. Dengan membawa apa? Dengan membawa bukti dari ahli warisnya, teman-teman. Jadi kalau kita bicara mengenai nasabah meninggal dunia, maka nasabah itu harus datang ke bank adalah ahli warisnya dengan membawa surat. Surat apa? Bisa dari surat pernyataan, bisa dari akta notaris, bisa juga dengan penetapan pengadilan agama. Seperti itu. Jadi teman-teman di sini nanti ketika OJK cabang akan melihat tuh kalau ada nasabah yang telah meninggal dunia, apa sih yang dilakukan oleh bank? Pasti bank akan minta bukti dulu kan. Bener nggak nih nasabahnya telah meninggal dunia gitu. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan surat ya. Bisa surat keterangan kematian dari camat setempat atau surat kematian dari rumah sakit ya, atau bisa juga kalau meninggal di luar negeri. Mungkin teman-teman ingat kasusnya anaknya Bapak Ridwan Kamil ya, yang meninggal di luar negeri kemarin, maka dia bawa surat apa? Bawa surat namanya Certificate of Death, ya, yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal atau perwakilan RI yang ada di luar negeri. Nah, ini juga penting teman-teman ketika kita kedatangan nasabah, ya kita minta bukti kewarganegaraannya. Gitu. Kenapa? Karena kita ingin melihat kira-kira apakah orang asing ini berhak nggak untuk bertindak di Indonesia atau dia perlu memiliki pendampingan dulu untuk bisa bertindak di Indonesia gitu. Seperti itu. Ya, ini standar teman-temannya. Ada bukti identitas ahli waris, ada segala macamnya. Ini ada bukti pendukung ya, sama seperti hal pada umumnya ya. Kalau dia meninggal dalam keadaan memiliki pasangan, maka dia harus ada bukti nikahnya. Kalau dia telah bercerai, maka ahli warisnya wajib membawa salinan bukti dia telah bercerai. Seperti itu. Ya. Nah, ada juga teman-teman istilahnya kayak orang hilang atau orang tidak diketahui keberadaannya. Ini juga bisa. Jadi di hukum itu teman-teman mengenal istilah seseorang dianggap telah meninggal dunia. Ya, apabila memang seperti itu, ya maka harus dibuktikan dengan apa? Dengan penetapan dari pengadilan negeri. Penetapan bahwasanya seseorang telah meninggal dunia atau telah dianggap meninggal karena tidak memberikan kuasa ketika yang bersangkutan pergi. Seperti itu. Ya. Oke. Ini sekarang kelasnya ada 30 orang, saya mau diskusi dulu, ngobrol-ngobrol santai, coba saya absen lagi, nggak tahu sudah bisa diajak ngobrol. Mbak Salma ada, Mbak Salma? Halo? Mbak Salma? Mas Anis, ada Mas Anis? Anis Kuril? Halo? Anis Kuril ada? Ada Pak. Oh, halo Mbak Anis. Mbak Anis, Iya, halo Pak. semester berapa sekarang? Semester 7. Semester 7. Gimana Mbak pengalamannya ikut magang mandiri? Apa dapat pengalaman apa aja nih sekarang? Kemarin selama OJT ya, alhamdulillah lumayan dapat banyak sekali insight sih Oke. di frontliner maupun sempat juga di mikro kemarin. Oke. Gimana? Tertarik nggak buat kerja di bank? Sejauh ini masih lumayan tertarik. Oh, tertarik ya. Kira-kira kalau ntar misalnya ada lulusnya tahun berarti sekarang semester 7 ya? Berarti kan lulusnya tahun Ya, 2024 gitu. Mau nyoba ngelamar di bank juga?
Ya, mau. Oh. Bank apa? Bank Indonesia atau Bank Mandiri? Eh, sejauh ini masih berminat dua-duanya. Bank Indonesia juga berminat. Oke, good luck ya Mbak Anis ya. Terima kasih, Kak. Amin. Ya, coba saya mau nyapa lagi dari Unair. Saya coba mau nyapa Mas Thomas, ada Thomas Desalino Suryo Santoso. Apakah bergabung Mas Thomas? Mas Yusuf? Ada? Ada, Pak. Halo brother, apa kabar brother? Baik, Pak. Semester berapa sekarang? Semester 7, Pak. Ambil jurusan? Manajemen, Pak. Di Unpad. Oh, Unpad. Kemarin magang di mana cabangnya? Di Bandung apa di Sumedang? Di Jakarta, Pak. Jakarta, di mana? Di Keramat, Pak. Oh, cabang Keramat. Oh, area Cikini dong. Iya, daerah situ, Pak. Oh, sekarang di mana kalau udah balik Bandung atau masih di Jakarta? Iya. Sekarang lagi balik di Bandung. Nangor kali. Di Bandung sih, Pak. Oh, manajemen di Bandung bukan di Nangor. Oh, di Jatinangor. Tapi sekarang lagi di Bandung aja. Gimana bro? Dapat pengalaman apa bro kemarin selama di cabang? Banyak sih, Pak, pengalamannya, mulai dari bagian sisi frontliner dari depan sampai yang back office. Ternyata ada juga back office gitu. Oh gitu. Di balik itu. Iya. Terus apa nih yang paling berkesan ngapain mas selama di Mandiri? Paling berkesan sih pas saat melaksanakan survei sih, Pak. Gimana? Dapat pengalaman apa tuh pas survei? Surveinya kemana nih? Misalnya kayak survei agunan gitu. Jadi bisa ngelihat bagaimana prosesnya gitu, Pak. Oh gitu. Survei kemana kemarin abonannya? Sempat ke daerah Bekasi kalau nggak salah. Usaha apa nasabahnya mas? Usahanya kalau tidak salah itu konveksi, Pak. Konveksi. Terus gimana? Gimana? Menurut kamu? Dia ngajuin kredit apa? Kredit mikro atau kredit apa dia ajuin? Iya, dia ngajuin itu, Pak, kredit itu. Berapa limitnya dia ajuin? Kalau limitnya saya kurang tahu, Pak, yang sampai beresnya. Ke gudangnya apa ke tokonya? Ke gudangnya. Gudangnya ini. Gimana? Berminat nggak kerja di bank? Berminat sih, Pak. Saya terbuka sama opportunity, Pak. Gitu. Berminat jadi bank apa berminat jadi nasabahnya? Dua-duanya, Pak. Oke. Thank you ya bro ya. Sukses ya karirnya. Iya. Satu lagi deh. Sebelum kita lanjut ke bab kedua. Saya mau nyapa Marsha. Ada Marsha? Marsha Amara Quincy. Maka bergabung. Kezia Tabita ada? Kezia Tabita? Ada, Pak. Halo Mbak Kezia. Semester berapa sekarang Mbak? Semester 5, Pak. Di kuliah di? Di Universitas PGRI Kanjuran Malang. Oh, Kanjuran Malang. Oh. Gimana Mbak pengalamannya kemarin ikut magang di Bank Mandiri? Ini jurusan akuntansi kamu ya? Iya, Pak. Gimana pengalamannya kemarin? Halo? Gimana Mbak? Banyak pengalaman juga sih, Pak, di bagian frontliner juga, waktu diajak OTS juga. Jadi, Halo?
Halo? Halo Mbak Keisha? Halo Mbak? Tuh, terus sepertinya. Kalau Mbak Diva ada? Mbak Diva? Ada Bapak, Ya. Mbak Diva kuliah di mana? saya kuliah di IPB Pak, Jurusan? Ekonomi Pembangunan. Kemarin di mana cabangnya? Waktu magang? Kemarin saya dapat di Pondok Indah, Oh, Pondok Indah. Pondok Indah yang Iya. prioritas atau yang cabang reguler? yang di KC Jakarta Pondok Indah yang Plaza 1 itu Pak. Oh, oke. Oke. Ya. Gimana Mbak pengalamannya kemarin waktu magang di Mandiri? Seru sih Pak, soalnya ketemu banyak nasabah yang karakternya kan beda-beda ya Pak. Mm-mm. Terus juga lebih kenal sama kantornya yang smart branch, karena kan mungkin Oke. biasanya yang sering ditemuin itu yang konvensional, terus ini ketemu yang sistemnya serba baru dan Oke. banyak banget yang bisa dipelajarin di sana gitu Pak. Kira-kira kalau ntar kerja mau kerja di Mandiri juga? Ya, insya Allah kalau bisa Pak. Gimana? Mau masuk segmen apa? Segmen prioritas atau mikro atau cabang? Sebenarnya lebih pengen yang di pusatnya sih Pak kalau bisa. Yes. Sama teman nasabah kamu ya? Thank you ya Mbak ya. Dan juga pelayanan yang bagus. Yang ketiga adalah strategi. Kita lanjut dulu lagi ya ke bab kedua ya. Jadi harus secara konsisten Teman-teman kalau dilakukan kita oleh soalnya kita masuk ke perjanjian ya. Teman-teman mungkin di sini saya sampaikan tadi ya. Ketika kita membahas yang namanya perjanjian, kita membahas mengenai perikatan. Jadi teman-teman di sini kayak tadi ada Mbak Diva, ada Mbak Krisna, ada Mbak bisa membuat semacam siapa tadi promosi lagi namanya tadi yang akan lebih Keisha menguntungkan ya. Jadi teman-teman di sini kalau sehari-hari ya tanpa sadar terikat sama namanya perjanjian atau prestasi. Ya, kayak hari ini teman-teman sedang memenuhi prestasinya ikut di kelas online ketemu dengan saya gitu. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai perjanjian ya kita bicara mengenai hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya. Di mana kita mengenal 3 asas utama, yaitu terbuka. Artinya apa? Artinya kita bebas membuat perjanjian sepanjang apa tidak bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua, tidak bertentangan dengan kesusilaan. Dan yang ketiga, tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Gitu. Jadi kalau kita bikin perjanjian itu nggak boleh tuh bikin perjanjian sepakat untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar peraturan seperti kejahatan atau perbuatan tidak baik, itu nggak boleh. Otomatis akan menjadi batal demi hukum. Perjanjian juga itu harus dipatuhi oleh para pihak secara sukarela. Kenapa? Karena dia sudah berjanji mengingatkan dirinya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Artinya dia harus patuh, harus tunduk dan senantiasa berusaha memenuhi prestasinya masing-masing. Seperti itu. Saya seperti nasabah buka tabungan. Ketika dia buka tabungan, dia akan tangan dia namanya APR. Ketika dia tangan dia namanya aplikasi pembukaan rekening, ya teman-teman, maka secara otomatis dia telah terikat di Bank Mandiri. Dia harus mematuhi peraturan di antaranya apa? Ada setoran nasabahnya berapa, kemudian Bank Mandiri berhak untuk memotong uang administrasi, nasabah berhak mendapatkan bunga dan segala macamnya. Begitu juga teman-teman tadi yang ikut OTS kredit ya, sama. Kalau kita bicara kredit, maka kita bicara mengenai suatu hubungan perjanjian pinjam meminjam uang, di mana nasabah wajib senantiasa menyediakan angsurannya setiap bulan, seperti itu. Sama juga dengan teman-teman di sini ya. Mungkin teman-teman nanti ketika lulus kuliah, insya Allah yang pada lancar, segera ada yang mau lanjut S2 atau mau ikut beasiswa lagi atau mungkin langsung mau cari kerja ya. Sama, teman-teman nanti pasti akan berhubungan dengan namanya kontrak atau perjanjian. Itu teman-teman wajib baca tuh. Wajib baca dinteranya apa? Teman-teman berhaknya untuk apa aja. Yang kedua apa? Teman-teman wajib menyanggupi kewajiban-kewajiban yang telah tertentu dalam kontrak gitu. Harus ikut kelas dari jam 1 sampai jam 4 sore gitu. Atau harus teman-teman
ikut jam kerja jam 7.30 sampai dengan 16.30, jam istirahatnya berapa lama, itu juga harus dipatuhi. Itu adalah hal-hal yang basicnya, gitu. Seperti itu. Nah, teman-teman ya, kalau kita bicara perjanjian ada 4 syarat utama. Yang pertama ada namanya kesepakatan. Yang kedua ada namanya kecakapan. Yang ketiga suatu hal tertentu, dan yang keempat ada suatu sebab yang halal. Jadi teman-teman, kalau kita tidak terpenuhi salah satu dari syarat ini, maka perjanjian tersebut dapat menimbulkan konsekuensi, yaitu dapat dibatalkan atau juga bisa langsung batal demi hukum. Nah, kalau kita bicara syarat subjektif, itu kita bicara mengenai orang perorangannya atau subjek-subjeknya. Ketika kita bicara subjek-subjeknya, ya itu bicara mengenai para pihak itu harus namanya sepakat. Jadi kalau dia nggak sepakat, maka tidak bisa menjadi namanya sebuah perjanjian. Jadi kalau yang kedua adalah cakap, teman-teman. Cakap itu arti apa? Dia memiliki kapasitas melakukan tindakan hukum. Misalnya, yang akan berhubungan dengan teman-teman, kata tadi Mbak Diva ya, di Pondok Indah, ya mungkin punya nasabah PT. Kita pastikan yang hadir di bank itu adalah orang yang cakap mewakili perusahaan tersebut, yaitu direkturnya. Gitu. Nah, kalau direktur nggak hadir, berarti dia sudah menyerahkan kuasa kepada orang yang dia percaya. Itu boleh, itu boleh. Yang penting dia ada kuasanya, maka dia berhak mewakili perusahaan, itu namanya kecakapannya. Yang kemudian ada namanya objek yang diperjanjikan. Ini harus jelas. Dia janjinya apa? Menggunakan produk tabungan. Objeknya apa? Pinjam uang. Itu harus jelas. Nggak boleh objeknya itu ada penyembunyian objek atau penyelidikan hukum, itu nggak boleh. Sama seperti teman-teman nanti misalnya melakukan pekerjaan, melamar pekerjaan juga sama. Ya teman-teman kalau melamar pekerjaan tuh harus melihat gitu. Ya, saya kerjanya itu di bagian apa gitu. Kemudian juga lingkup pekerjaannya seperti apa gitu. Dan juga teman-teman di sini misalnya ada yang mau melakukan suatu jual beli gitu kan. Benar harus jelas objek yang dijual itu apa. Tidak ada penyelundupan objeknya. Atau tidak ada penggelapan di objeknya. Yang keempat harus halal. Kenapa? Kita nggak boleh bikin peraturan yang bertujuan untuk merugikan orang lain, kayak mencuri atau janji untuk melakukan suatu tindakan-tindakan yang kurang baik ya, atau tidak patut di kalangan umum di masyarakat, seperti itu nggak boleh. Itu sudah sangat jelas melanggar syarat sahnya perjanjian yang menyebabkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Nah, kalau syarat subjeknya tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Tapi kalau dia tidak memenuhi syarat objeknya, maka perjanjian menjadi batal demi hukum. Nah, teman-teman ya, dalam sebuah perjanjian, saya yakin di sini pasti juga waktu ngisi APR, waktu teman-teman isi aplikasi hubungan rekening, saya yakin teman-teman juga pasti nggak pada baca apa sih isi-isinya. Coba saya sekarang mau nanya dulu nih, ada nggak namanya Mas Farel, ada? Muhammad Farel? Halo? Muhammad Farel ada? Ya, halo Pak. Bro, apa kabar bro? Iya, baik Pak. Ya. Semester berapa sekarang bro? Saya semester 7 Pak. Jurusan? Manajemen. Manajemen. Kemarin di mana magangnya? Gimana magangnya? Di mana? Oh, di mana? Oh, di Surabaya Pak. Cabang mana? Cabang Surabaya Pemuda. Oh, Surabaya. Gimana Mas? Waktu kemarin buka rekening Mandiri kan? Udah punya kan ya rekening Bank Mandiri? Iya, udah punya. Gimana Mas? Pernah nggak baca apa aja syarat yang ada di formulir itu? Baca apa Pak? Syarat yang ada di formulir. Iya, sempat baca Pak. Iya. Berapa pasal kira-kira di situ? Ada berapa pasal kalau inget? Waduh, nggak inget saya Pak. Baca-baca sekilasnya aja Pak. Kalau pasal-pasalnya saya nggak kurang fokus sih Pak. Kurang bagus ya? Karena tulisannya kecil-kecil ya? Kecil semut ya? Iya. Iya. Ya gitu Mas Farel. Kalau ntar kerja dibaca dulu pasal-pasalnya, jangan asal teken. Siap. Baca. Ini Mas Farel kira-kira apa tadi jurusannya? Ekonomi. Manajemen. Manajemen. Terus kalau lulus mau kerja di mana Mas? Cita-citanya Mas? Ya mungkin masih mempertimbangkan inilah kerja di perbankan juga. Tapi kalau tujuan utamanya di mana? Mau masuk industri apa nih? Ada Pertamina, biasanya kan paling cita-cita mahasiswa tuh kerja di Pertamina atau kerja dia di PNS. Ya mungkin antara
di perbankan atau FMCG sih, Mas. FMCG, Iya, Unilever gitu. iya semacam. Iya. Bagus tuh. Itu ada juga tuh Mas produk apa program MT-MTA-nya tuh. MT kan kalau Iya, ini kan ODP, MT gitu. Bagus-bagus tuh FMCG. iya. Oke, Mas Farel, terima kasih tanggapannya. Sukses Iya, ya. sama-sama, Mas. Iya teman-teman ya, nanti setelah ini udah dapat materi ini ya, kedepannya kalau mau tanda tangan kontrak atau teman-teman mau signing ikut ada bikin perjanjian dengan teman yang wajib tuh teman-teman memahami kira-kira gue berjanji ini apa aja sih poin-poinnya kan gitu. Sehingga apa? Sehingga nanti tidak ada yang dirugikan dan bukti teman-teman sepakat dalam satu perjanjian adalah ketika teman-teman menandatangani atau memberikan paraf pada bagian halamannya, tiap halamannya. Atau teman-teman kalau sekarang itu kan udah zaman digital ya, diperbolehkan tuh digital signing gitu. Sepanjang apa? Sepanjang memang yang aplikasi digitalnya itu telah terverifikasi oleh Badan Sertifikasi Nasional ya, BNSB ya. Gitu. Oke, saya lanjut lagi materinya. Ya, teman-teman, kalau teman-teman nanti lihat ya, mungkin teman-teman sini udah ada yang pernah juga ikut tanda tangan perjanjian kredit waktu di cabang ya. Ketika kita tanda tangan perjanjian itu harus jelas tuh berapa nilai utang yang diberikan. Harus ada jelas. Misalnya kayak Mas Farel mau bikin startup setelah lulus, dia butuh modal 100 juta, dia pinjam ke bank harus jelas. Yang terima itu utangnya adalah 100 juta. Yang kedua harus jelas valuta pinjamannya apa. Rupiah atau mata uang asing. Yang ketiga, jangka waktunya harus jelas. Berapa lama Mas Farel harus mengembalikan uang itu misalnya. Itu juga harus clear. Yang keempat, syarat dan perubahannya harus jelas. Kira-kira agunannya ini apa sih sebagai jaminan utangnya itu harus clear. Yang keempat ada syarat-syaratnya. Seperti apa? Syarat harus mengembalikan setiap tanggal berapa. Ya, syaratnya nggak boleh misalnya menjual agunannya sepanjang masih dalam perjanjian kredit. Seperti itu. Nah, ada juga namanya teman-teman materai ya. Sekarang materai udah 10.000 ya. Teman-teman nanti bisa cek juga ya materai harga 10.000 terus dalam setiap hubungan hukum kayak perjanjian, surat kuasa, surat kata, notaris itu wajib pakai materainya. Dan saya juga mau sampaikan teman-teman ya, bukan berarti perjanjian tentang materai itu tidak sah. Materai itu hanya sebagai bukti tanda bayar pajak saja. Jadi kalau teman-teman suka dengar-dengar di depan sehari-hari, wah ini udah tanda atas materai nih, udah sah. Enggak. Belum tentu setiap yang ada materai itu dinyatakan sah. Karena syarat perjanjian itu adalah empat tadi gitu syarat sahnya. Cakap, kemudian juga sepakat, yang kemudian juga ada objek yang halal, ada samanya suatu objek tertentu. Nah, ada juga namanya ini teman-teman ya, surat kuasa gitu. Saya mau nyapa lagi nih teman-teman di sini. Mbak Mala ada, Mbak Mala, Malakora Matul Fadilah. Mbak Mala dari Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Apakah bergabung Mbak Mala? Mbak Gina ada? Fiar Gina Katunada? Halo? Mbak Fiar, apakah bergabung? Mbak Sarah Anjani ada? Dari manajemen Unpad? Apakah bergabung? Ada, Pak. Ini siapa nih? Mbak Sarah ini? Iya, betul. Mbak Sarah, pernah Ya. dengar surat kuasa nggak? Pernah, Pak. Gimana? Coba ceritain. Kuasa itu gimana sih kalau menurut Mbak Sarah? Jadi surat yang diberikan, misalnya ini yang saya tahu ya, Pak, waktu Ya, saya di gimana? Sabang tuh, saya dikasih tahu sama si CSO-nya kalau misalnya dari perusahaan itu tuh mereka ngasih surat kuasa ke bank untuk menunjuk satu orang. Jadi misalnya dari perwakilan perusahaan siapa nih yang bakal setiap hari ke bank untuk sebagai kayak perwakilannya dari perusahaan itu gitu sih, Pak, yang saya tahu. Oh gitu. Jadi Terus, surat diberikan kepada kayaknya kayak surat yang menguasakan orang lain untuk mewakilkan dirinya gitu nggak sih? Nggak tahu juga deh. Oke, benar.
Thank you Mbak Sarah, benar sekali. Mbak Sarah sekarang semester berapa? Semester 7. Oh, ini semua semester 7 ya, satu angkatan ya? Tadi ada yang semester 5 sih, Pak. Saya Oh, ada dengar. juga 7. Di Unpad ya manajemennya? Iya, betul, Pak. Oke, ntar gimana? Kira-kira cita-citanya nih ntar kerja di mana nih? Di OJK, di Bursa Efek kan, misalkan anak-anak manajemen Unpad tuh di situ tuh. Iya. Atau di Kemenkeu. Saya saya masih pengen explore sih, Pak, tapi kayaknya pengen coba kerjanya di konsultan sih, Pak. Konsultan Big Four. Hah? Big Four. PwC, KPMG. Iya. Deloitte, yang gitu-gitu sih, Pak. Pengennya ya. Tapi nggak tahu juga. Coba aja, itu juga banyak Tommy, kamu tuh di sana tuh di Unpad tuh. Di sana di Deloitte juga banyak tuh anak Unpad. Coba aja kan, kalau salah mereka juga buka ini deh Mbak, magang gitu ya, internship ya? Iya, tapi nggak ada di kampus, nggak ada di program yang ini sih, nggak ada di, jadi kayak emang langsung aja kalau emang mau apply ke sana, bukan kayak program pemerintah yang di Bank Mandiri ini. Oh, iya. Kita nggak tahu ya. Iya. Pasar utamanya adalah konsumen mencari aksesoris fashion terjangkau. Oke, Mbak Sarah, thank you ya Mbak Sarah ya. Ya, jadi teman-teman ya, kata Mbak Sarah benar banget ya. Jadi kuasa itu harus jelas. Jadi kalau kita bicara suatu kuasa itu ada namanya pemberi kuasa dan ada namanya penerima kuasa. Contohnya nih, kayak misalnya tadi Mbak Sarah kasih kuasa ke temennya, katakannya temennya namanya Mas Adi misalnya. Tolong dong dibantuin gua untuk ngambil surat gua di bank. Lihat kuasa. Atau harus jelas. Mbak Sarah harus tulis jelas identitasnya Mbak Sarah, namanya Mbak Sarah, nikahnya Mbak Sarah, alamatnya, dan juga harus jelas khususnya untuk apa, untuk tujuan apa, menyetorkan uang di bank kah, mengambil uang di bank kah, atau menyerahkan dokumen kah, itu harus jelas. Tidak boleh seorang penerima kuasa, ya katakanlah seperti Mas Adinya, melakukan tindakan di luar dari hal yang dikuasakan. Maka itu bisa dapat menimbulkan yang namanya penggelapan, ya, atau penyalahgunaan kewenangan juga bisa. Dan juga tindakan dilakukan oleh Mas Adi, misalnya melakukan tersebut tanpa persetujuan dari Mbak Sarah, maka Mas Adi itu harus bertanggung jawab secara pribadi. Kira-kira apabila ada kerugian, maka Mas Adi harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti kerugian tersebut. Contohnya misalnya Mbak Sarah ngasih kuasa ke Mas Adi buat yang namanya mengambil uang di bank. Tapi sampai di bank, Mas Adi nggak hanya ngambil uang, tapi dia buka produk tabungan lainnya. Maka bukan produk itu bukan tanggung jawab dari Mbak Sarah. Yang apabila Mbak Sarah dirugikan atas tindakan tersebut, maka Mas Adila harus bertanggung jawab secara pribadi mengenai kerugian tersebut kepada Mbak Sarah. Itu contohnya teman-teman. Jadi antara penerima dan pemberi itu harus jelas tujuannya apa, kerjanya seperti apa, dan kapan kuasa tersebut dinyatakan berakhir. Apakah setelah pekerjaan ini dinyatakan selesai, ya, atau bisa juga kapan ketika diakhiri oleh si pemberi kuasanya. Seperti itu. Nah, banyak juga hal lain seperti yang namanya akta ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga nanti akan berhubungan dengan namanya akta. Nanti teman-teman ketika lulus ya udah aktif di kegiatan usaha maupun pekerjaan, teman-teman nggak akan pernah lepas dari istilah akta. Akta itu bisa di bawah tangan, akta itu bisa dibuat secara notaril. Kalau teman-teman bicara mengenai akta di bawah tangan, itu tidak sama dengan akta notaris atau dibuat di hadapan oleh pejabat notaris, teman-teman. Nah, kalau dia dibuat di bawah tangan, maka memiliki nilai pembuktian yang tidak sempurna, seperti yang dibuat di hadapan notaris. Kenapa? Karena kalau namanya akta notaris itu adalah akta yang dijamin keasliannya dan kebenarannya. Karena pada para pihak sebelum menandatangani suatu isi akta atau perjanjian yang diaktakan, maka perjanjian tersebut tuh pasti sudah dibacakan oleh notarisnya di depan oleh para pihak. Betul. Sehingga tidak ada alasan dia tidak mengetahui atau memahami. Yang kedua adalah para pihak diyakini telah hadir benar-benar di hadapan notaris tersebut. Seperti itu. Ada juga beberapa istilah lainnya ya, ada namanya legalisasi akta, ada watermarking, atau akta yang disalin, atau akta in originally. Nah, ini tadi saya sampaikan teman-teman ya, kalau kita bicara mengenai akta ya, ada 3 pembuktian, yaitu ada lahiriah, ada formal, dan ada pembuktian material. Yang mana 3 ini merupakan sifat akta yang sering diunggulkan. Makanya kalau di bank sendiri, teman-teman, beberapa perjanjian kredit itu apabila memenuhi limit di atas 1 miliar itu wajib dibuat di hadapan notaris atau namanya akta notaril. Nah, kalau di bawah tangan teman-teman ya, itu aktanya tidak sesempurna dengan dibuat di notaris. Yang pasti yang kedua adalah
para pihak itu berhak mengingkari isi akta tersebut. Jadi dia bisa bilang dia tidak memahami atau ada catatan hukum seperti itu. Jadi makanya kalau teman-teman nanti setelah lulus itu kan terus mau jual beli rumah misalnya, pasti kan dimintanya adalah akta notaril atau akta jual beli di hadapan pejabat notaris. Seperti itu. Bagian perjanjian udah selesai. Saya mau nyapa lagi teman-teman di sini. Mbak Safa Mazaya Yusron, apakah ikut? Hadir, Mas. Mbak, gimana Mbak pengalamannya kemarin ikut magang Bank Mandiri, Mbak? Kalau dari saya sendiri pengalamannya cukup unik sih, Mas. Soalnya Kenapa tuh? kan berbeda dari jurusan saya ya. Jadi banyak adjust ke dunia perbankan dan banyak belajar juga. Emang jurusannya Mbak Safa apa? Ilmu politik, Mas. Oh, anak ilmu politik. Iya. Apa adjustnya seperti apa Mbak adjust? Boleh cerita nggak ke teman-temannya? Lebih ke sebenarnya kalau di cabangnya lebih ke memerhatikan aja sih, Mas. Jarang untuk terlibat secara langsung karena kan sudah ada sistem sendiri-sendiri ya. Jadinya mungkin lebih diajarin, lebih memerhatikan dan lain sebagainya. Kalau adjustingnya itu lebih ke memahami istilah-istilah perbankan. Mungkin dari kayak di segi salesnya ada KSM, terus habis itu ngelihat salesnya juga ke nasabah-nasabah, terus negosiasi sama nasabah. Mungkin dari segi hal itu sih, Mas. Sekarang semester berapa Mbak sekarang? Semester 7, Mas. 7. Udah skripsian? Belum, Mas. Karena kalau di prodi saya masih harus semester depannya. Oh, soalnya gitu. nggak boleh setengah-setengah. Iya. Oh, di ilmu politik itu nggak boleh ambil judul terus ujian usulan penelitian itu nggak boleh? Harus langsung semester depan di semester yang sama ya gitu ya? Iya, betul. Oke, Mbak Safa, terima kasih. Iya, Mas. Saya nanya lagi dulu ya. Saya mau nyapa lagi. Sekarang saya mau nyapa Zakwan Arkan. Ada? Ada Pak. Gimana kabarnya, Bro? Alhamdulillah lancar, Pak. Lagi di mana nih? Lagi di rumah aja, Pak. Rumah aja. Gimana, Mas? Kira-kira ada yang mau dipahami dari materi hukum ini? Ada yang mau ditanyakan? Kurang lebih udah cukup jelas sih, Pak. Belum kepikiran. Kepikiran. Dirimu jurusan apa sih, Bro? Jurusan manajemen, Pak. Oh, manajemen juga sama. Semester 7 juga? Semester 5. Oh, semester 5. Oke. Kira-kira relate nggak, Bro, sama kuliahnya? Sama waktu magang di Mandiri? Ada relate nggak? Satu atau dua? Sama sangat sehari-hari dipelajarin dengan ketika pas magang? Lumayan relate sih, tapi masih ini juga. Soalnya belum ngambil peminatan kan. Oh gitu. Ya, masih basic banget belajarnya. Peminatannya apa sih biasanya di manajemen peminatannya? Kan ada keuangan operasional HR sama satu lagi marketing. Ntar dirimu mau ngambil yang mana? Keuangan sih, Pak. Keuangan. Oke, sukses ya bro kuliahnya bro. Ya, makasih Pak. Iya. Mbak Fiar ada? Mbak Fiar Gina? Mbak Fiar ada? Kalau Mbak Indira Safira Lamsyah, apakah bergabung? Mbak Indira?
Mbak Elvita Galinggi, apakah bergabung? Mbak Elvita? Iya, Pak. Iya. Apa kabar, Mbak? Baik, Pak. Ini jurusan akuntansi ya kuliahnya ya? Iya, Pak. Betul. Semester? Saat ini semester 5, Pak. Oh. Kemarin di cabang mana, Mbak? Itunya, magangnya? Kemarin di Keramat Raya, Pak. Oh, sama saya ya. Berarti bareng sama siapa tadi yang keramat juga? Sama Yusuf. Siapa? Yusuf ya? Sama Yusuf, ya. Oh. Thank you, Mbak. Sukses ya kuliahnya ya. Terima kasih. Mas Dimas Hadi ada? Ada Mas. Maaf rame ya Mas, soalnya lagi di luar. Di luar mana itu? Lagi kuliah? Saya asalnya dari Surabaya, tapi kuliahnya di UB Mas, di Malang, Brawijaya. Ambil jurusan? Jurusannya ekonomi perbankan. Oh, gimana? Relate nggak sama kuliahnya waktu magang kemarin? Beberapa relate sih, tapi ada beberapa yang kayak baru gitu, saya pelajari baru. Maksudnya saya kira, maksudnya banyak hal yang saya pelajari setelah OJT itu di luar kayak apa yang saya pelajari waktu kuliah gitu. Contohnya gimana tuh contohnya? Contohnya itu ternyata kalau mungkin spesifik ke operasional bank yang ada di cabang itu banyak sekali kegiatan relationship gitu Mas. Relationship dengan customer itu menurutku itu jadi kuncinya gitu sih kalau operasional di cabang, karena dia harus maintain dengan nasabah korporat, nasabah yang retail yang lainnya, bahkan orang-orang apa ya penting di wilayah sekitar cakupan di mana cabang itu berada. Terus nasabah prioritas itu sih Mas. Itu kayak hal baru yang saya akhirnya pahami gitu sih dalam pengelolaan cabang bank. Oke, mantap. Jadi sangat itu berarti ya. Berarti cukup menang ya kemarin magangnya ya. Betul cukup ngena juga sih Mas, kayak buat saya yang orangnya kayak introvert, wah berarti aku harus belajar lebih ekstrovert ini untuk bisa interaksi sama orang gitu, karena pada akhirnya kan itu penting gitu Mas. Iya, benar. Iya, nggak apa-apa, ntar kan pasti saya yakin sih pasti ada ini ya, ada kesempatan lah buat belajar sih. Untuk banyak sih teman-teman saya yang kayak Mas Dimas ya, yang introvert tapi setelah kerja di bank jadinya ikut aktif juga karena harus terlibat dengan lingkungan sekitar kan. Kita harus berkolaborasi istilahnya seperti itu. Iya Mas, thank you Mas. Thank you. Sukses ya Mas Dimas kuliahnya ya. Oke, saya lanjut lagi ke bab selanjutnya teman-teman semua. Teman-teman nih, tadi nih kita sekarang bicara mengenai yang namanya agunan. Jadi teman-teman, kalau di bank itu teman-teman ya, nggak selamanya kita cuma jualan produk tabungan, tapi fungsi utama dari bank adalah menyalurkan dana dari masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Gitu. Jadi yang namanya kredit itu adalah hal yang paling mendasar untuk orang bank bisa berbisnis, karena yang dijual adalah produk uang yang dijual. Bank kalau nggak bisa jual uang itu namanya bukan bank gitu. Kalau kita bicara mengenai bank, kayak tadi kata Mas Dimas ya, orang perbankan juga kan, mungkin dia sama ini melihatnya, wah kalau bank kredit doang, kan juga enggak, karena bisa jadi bank itu juga jual yang namanya bank garansi ya, atau juga jual namanya fasilitas LC, SKBDN, segala macamnya. Ini teman-teman semua, ketika kita bicara mengenai pemberian kredit, teman-teman akan selalu melekat apa agunannya, apa aset yang menjadi agunan di bank. Gitu.
Kalau kita bicara mengenai agunan, kita juga berbeda definisi dengan yang namanya jaminan, teman-teman. Jadi jangan disamakan istilah jaminan dengan istilah agunan, karena di ketentuannya juga sudah berbeda. Kalau dia bilang jaminan, ya apa sih jaminannya? Jaminan itu bisa berbentuk yang pasti adalah kegiatan usahanya. Tapi kalau kita bicara mengenai agunan, ya kita bicara mengenai suatu objek yang diserahkan dari nasabah atau debitur kepada bank apabila, ya teman-teman ya, ingat nih kalimatnya, apabila memang nanti ternyata debitur tersebut tidak mampu mengembalikan utangnya. Jadi bukan berarti teman-teman kalau di bank itu teman-teman punya asetnya 1 miliar, teman-teman akan diberikan kredit 1 miliar juga, enggak. Kenapa? Karena bank itu lihat dari kegiatan usahanya terlebih dahulu. Capable nggak dia dikasih 1 miliar dengan usaha katakanlah jual tahu goreng gitu. Walaupun asetnya mungkin nilainya 10 miliar, tapi usaha yang diajukan kepada bank hanya nilainya omsetnya per tahun cuman 500 juta atau 100 juta, tapi ngajukannya lebih besar, otomatis pasti kreditnya akan ditolak seperti itu. Nah, dalam melihat sebuah aset atau agunan yang diserahkan, itu ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama ada namanya aspek ekonomis, yang kedua namanya aspek yuridis, yang ketiga aspek likuidasi, dan yang keempat aspek lingkungan hidup. Jadi adalah aspek-aspek inilah yang pasti harus diperhatikan. Yang pertama adalah aspek ekonomi. Mungkin teman-teman di sini tadi ada yang jurusan manajemen atau ilmu ekonomi ya. Pasti kan sangat relate. Kalau kita bicara ekonomi, kita bicara mengenai sebuah nilai, ya, value. Kira-kira bisa nggak nih objeknya dijual? Yang kedua, marketable. Dia memang punya pasar yang dituju. Kayak katakanlah misalnya aset yang dijadikan agunan adalah sebuah rumah. Pasti kan ada nilai jualnya. Yang kedua ada pasarannya. Yang kemudian ada juga nilai yang akan datang atau net present value-nya juga harus jelas gitu. Jangan-jangan nanti kita kasih kredit dengan agunan saat ini 1 miliar atau di masa mendatang namanya akan turun misalnya karena ada suatu kebijakan pemerintah atau lainnya. Itu mungkin terjadi gitu. Yang ketiga adalah namanya aspek yuridis. Yaitu legalitas. Ya. Kita bicara mengenai sebuah dokumen legalitas ya butuh kepemilikannya. Kalau rumah kan ada namanya SHM. Kalau dia mau kendaraan ada namanya BPKB. Kalau dia bentuknya lain ada namanya sertifikat kepemilikan. Gitu. Jadi harus jelas kira-kira secara yuridis sah atau terpenuhi atau tidak. Yang ketiga namanya aspek likuidasi. Artinya apa? Artinya likuidasi ini dapat dipindah tangankan. Yang keempat lingkungan hidup, jelas ya. Kenapa? Karena jangan sampai kita menerima agunan yang ternyata agunan tersebut bermasalah dengan lingkungan hidup. Harus ada izin amdalnya, harus ada legalitas yang cukup untuk membuktikan bahwasannya tempat ini tidak menimbulkan limbah yang tercemar di sekitarnya. Kenapa kalau efeknya kalau ternyata seperti itu, seperti menimbulkan efek, pasti kan hal tersebut tidak bisa dijual, teman-teman. Kalau memang dia memiliki nilai yang merusak lingkungan, gitu. Ini contoh sertifikat teman-teman ya, saya rasa teman-teman juga sudah familiar. Nah teman-teman ya, dalam menerima objek agunan, ya tadi ada juga yang bahasa asuransi tadi. Jadi kalau kita bicara agunan, kita juga bicara mengenai namanya asuransi. Asuransi itu ya teman-teman baru akan terbit ya atau baru dapat dicarikan ketika apa? Ketika terjadi resiko. Bank dengan dunia asuransi itu dunia yang sangat melekat atau kental. Di mana ada usaha bank pasti ada kegiatan asuransinya. Baik itu asuransinya bank insurance ya, atau juga asuransinya bisa juga asuransi pemegang polisnya ya. Contohnya paling sering kan adalah asuransi jiwa misalnya. Yang kedua adalah namanya asuransi objek. Kayak teman-teman yang punya kendaraan, ya cowok-cowok nih pasti bawa motor, bawa mobil mungkin, ya pasti kan ada namanya asuransinya namanya banker clause. Apa sih banker clause itu teman-teman? Banker clause itu adalah sebuah clause atau sebuah klausul yang berisi kuasa. Jadi yang menyerahkan bahwasanya apabila terjadi resiko, ya apabila terjadi resiko, maka penerima manfaatnya adalah bank. Itu yang disebut dengan banker clause, teman-teman. Jadi teman-teman kalau ntar di masuk segmen kredit, segmen kredit, atau teman-teman bergerak mencoba ngelamar di bank, nah teman-teman udah bisa cerita tuh namanya banker clause dalam setiap objek agunan atau objek jaminan. Nah teman-teman kalau dalam menyerahkan sebuah harta kekayaan dari debitur, ya ada namanya agunan kebendaan. Benda itu ada dua sifatnya, ada yang benda bergerak dan ada benda tidak bergerak. Mungkin seperti mobil, maksudnya benda bergerak.
Tapi kalau bentuknya rumah, apartemen, ya itu disebut dengan benda tidak bergerak. Ya. Nah, jadi teman-teman semua ya, untuk menjamin sebuah kepastian ya, ada namanya istilahnya hak tanggungan. Ya. Ada namanya fidusia. Ada namanya hipotek, ada namanya gadai. Sekarang saya mau tanya lagi nih, saya mau diskusi lagi sekarang sama namanya Muhammad Jubair, ada? Muhammad Jubair Wafir. Hadir, Pak. Bro, apa kabar bro? Baik, baik. Bro, mau nanya dong, pernah dengar nggak istilah gadai? Oh, pernah. Gimana? Coba cerita bro. Gadai yang menurut Bro Zubair itu seperti apa tuh? Oh, Yang Bro mungkin, Zubair pahami. oh ya, mungkin sepengetahuan saya, gadai Ya. itu kayak kita menjaminkan aset kita buat dapetin pinjaman atau apapun itu, Pak. Oke, contohnya paling sering digadai apa? Misal kendaraan, mobil, Terus apa lagi? Rumah, terus emas mungkin juga, Pak. Sertifikat tanah seperti itu. Oke. Selain gadai, pernah dengar apa lagi istilah apa lagi bro? Mungkin agunan gitu, Pak. Istilah buat di apa? Pengajuan kredit gitu ya. Oke. Kalau fidusia pernah dengar fidusia? Belum kalau fidusia. Kalau tanggungan? Tanggungan belum juga, belum. Masih asing. Terima kasih ya bro ya. Iya, sama-sama. Oke, sekarang saya mau tanya Mbak Krisna. Krisna. Iya, Mbak, pasti udah ngambil dong mata kuliah hukum jaminan. Sudah. Gimana Mbak? Bisa dibantu jelasin nggak? Hak tanggungan itu apa sih Mbak ke teman-temannya? Saya takut salah tapi Pak, nanti kalau salah maaf ya Pak ya. Gimana saya kalau salah saya benerin. Gimana? Kayak semacam jaminan gitu Pak, tapi jadi yang dijaminkan dalam ini hak tanggungan itu khusus untuk rumah dan tanah. Beda kalau gadai itu biasanya perhiasan. Kalau fidusia itu untuk sepeda motor, mobil. Terus kalau misalnya hipotek itu untuk pesawat udara dan kapal laut. Seingat saya itu Pak. Mantap. Terima kasih Mbak Krisna, luar biasa. Thank you ya. Iya Pak. Sekarang saya mau nanya ke Mas Gifari, udah belum Mas Gifari? Iya, ada Bang. Bang, gimana bro, kabar bro? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Luar biasa. Bro, semester berapa sekarang di UI? Semester 7 Bang. Ambil apaan? Khususan apaan? Pidana, perdata, HI? Ekonomi sih Bang. Pas banget nih gue nanya ke lu nih. Bro, kalau jaminan penanggungan itu gimana bro? Coba bantu jelasin ke teman-temannya bro. Apa Bang? Sorry. Borgoh. Borgoh ya? Iya, Borgoh. Gimana? Lupa itu bentar. Nggak santai. Gimana? Lupa. Kalau Borgoh tuh yang di jaminan ya Bang ya? Iya, jaminan. Nah. Lupa Bang. Harus cari dulu, harus cari catatan dulu. Masa lupa sih bro. Ya deh, gadai gimana kalau gadai? Kalau gadai itu kan ya ada jaminan, ada gadai fidusia. Kalau gadai itu berarti kita memberikan barang dan barang itu dipegang sama si pemberi si kreditur gitu. Nah si debitur baru bisa ngambil barangnya kalau misalkan dia udah melunasi. Bedanya sama fidusia tadi, kalau misalkan fidusia itu barangnya masih bisa digunakan oleh si debiturnya. Misalkan kayak pedagang mie ayam, dia fidusia, ya udah dia tetap bisa jualan dengan dagangannya masih bisa dia pakai gitu.
Nah, itu sifatnya menggunakan hakmu. Ada juga loh, tapi tidak semua gitu, jadi gimana gitu, ya udah tuh. Pak, mohon maaf suaranya nggak kedengeran, Pak. Di saya slide-nya nge-freeze gitu, Pak. Terus suaranya nggak ada.